Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati, umat Islam yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini malah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini insyaallah tepatnya minggu kedua di bulan Ramadan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pengajian atau kajian di bulan Ramadan dalam badan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga saya tetap melimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya sampai di akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin sekalian, sebelum kegiatan ini dimulai, pengajian dimulai, dan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Mas Ustadz Abdul Rosid. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dilakukan secara waktu oleh saudara kita. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah karyawan Majelis Islam Madinah Banyuwangi, selanjutnya pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz atau Fahbudi dari Al-Jambi. Pada siang hari ini tema yang akan kita ambil adalah hikmah puasa di bulan Ramadan. Maka nanti kita
itu waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ustadz Anto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa ketemu lagi di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya saya atau yang bapak-bapak ketemu saya mungkin belum lama, karena ketika Jumatan yang kemarin saya ketemu saya lagi. Ya, semoga tidak bosan. Saya melihat jenggot saya bosan. Oh iya, tadi malam atau hari ini banyak kaget saya. Sahur Pak Tris, tar nanti ngisi, gitu ya. Oke. Terus kemudian ke Dahlan subuh sana, pas kajian begini rame-rame, ada apa? Ternyata ada yang penjahat gitu saja yang bawa pisau. Itu sudah tahu. Biasanya kayak diincer imam gitu, kaget saya. Sama ustadznya gitu. Tapi langsung dengan gerak cepat diringkus oleh Pak Ropik. Ya. Jadi kaget juga gitu. Terus setelah itu pengajian ibu-ibu jam 8 sampai jam 10. Terus di kamar atas. Sampai ini sekarang, jadi belum pulang saya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di dalam bulan puasa ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Kita di dalam ibadah itu kalau tahu motivasinya apa atau manfaatnya apa, hikmahnya apa, itu menjadi lebih semangat di dalam ibadah. Kita di dalam ibadah kalau tidak tahu saya ini puasa untuk apa ya, dapatnya apa, ini jadi nggak semangat gitu. Ibadah apapun itu, maka kalau dibarengi dengan ilmu pengetahuan tentang hikmah, manfaat di balik apa yang kita kerjakan, maka kita akan lebih termotivasi, lebih semangat. Hikmah dari puasa itu telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang sudah sering kita dengar, terutama di dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, yakni supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini orang yang bertakwa. Ayat ini udah sering dengar. Pokoknya kalau udah sering dengar ayat kutiba, ini berarti udah tiba puasa ini. Jadi aku udah tiba di puasa. Kutiba alaikum. Ayat ini menegaskan bahwasanya tujuan dari puasa itu adalah bertakwa, supaya menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa saja hal-hal yang dilakukan supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa? Di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah mendetailkan di mana amalan-amalan ini sangat bagus sekali diamalkan di dalam bulan Ramadan, atau amalan-amalan ini momennya itu sangat tepat ketika di dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan buat siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ada korelasinya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba dan seterusnya tadi itu, yaitu sama-sama menjadi orang yang bertakwa. Dan di sini orang yang bertakwa dijanjikan surga dan ampunan Allah. Siapa saja? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ini kita mungkin biasa kalau infak sedekah dalam keadaan lapang. Cuma dalam keadaan sempit ini yang jarang-jarang. Saya biasa menginterview karyawan dari mulai direktur sampai satpam di PKU Muhammadiyah Rogo Jambi, semuanya saya tanya selalu, suka sedekah enggak? Iya, Dad. Kapan? Rata-rata hampir 90% kalau pas gajian. Kalau pas gajian, ya alhamdulillah gitu. Kenapa kok pas gajian enggak di akhir bulan aja gitu? Atau di awal bulan? Ya habis lah uangnya katanya waktu itu. Justru saat itulah ketika uangnya habis itu sedekah. Fisarro wadorro, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan yang sempit. Nah, yang sempit ini susah itu. Dulu pengalaman pribadi ya, ketika masih awal-awal nikah gitu. Awal-awal nikah namanya anak muda masih itu kesulitan, punya duit cuma 5.000, hari Jumat nggak cukup untuk makan sehari. Waduh, bingung gimana ini. Oh, alhamdulillah nanti masih ada khutbah Jumat, bukannya ngarep-ngarep amplop ya, tapi kan ada itu ya, ini rezeki dari Allah, alhamdulillah masih ada nanti khutbah Jumat. Jam 9 datang ke saya. Kalau tahu namanya Pak Son Haji, beliau sudah wafat ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Pak Son Haji datang ke rumah. Maaf Tad, nanti nggak jadi khutbah Jumatnya, karena Ustadz yang itu bisanya hanya ini gitu, ditukar Ustadz ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Nggak jadi, cuma dapat 5.000 saja. Ada 5.000. Waduh, gimana ini? Ya udah, hanya Jumatan sambil lemes gitu ya. Lemes 5.000, ada biasa kan kotak jalan-jalan itu kan kalau Jumatan. Ya udah dimasukin aja ke situ yang 5.000. Udah biar habis, sudah biar diganti sama Allah gitu ya. Setelah selesai Jumatan, ya belum selesai baru berdiri gitu dihampiri orang gitu. Ntar malam bisa nggak ngisi di rumah saya? Sore bisa nggak ngisi di rumah saya? Bisa, insya Allah. Diganti. Jadi jangan buru-buru kita itu bersuudzon kepada Allah. Ya, jadi dalam keadaan sempit bersedekah, insya Allah itu diganti sama Allah itu jauh lebih banyak gitu. Fisarra wal dharra. Terutama di dalam keadaan puasa ini, di mana apa-apa yang kita berikan itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, tidak ada ceritanya orang miskin gara-gara banyak sedekah, itu enggak ada. Malah semua hampir orang-orang muslim yang kaya-kaya itu selalu kunci dan selalu rahasianya itu adalah sedekah. Banyak sedekah. Jadi rahasianya itu kenapa kok jadi dilipat gandakan hartanya oleh Allah? Karena banyak sedekah. Maka di antara hikmah puasa itu kita jadi memperbanyak sedekah. Jadi senang bersedekah. Alhamdulillah. Saya pernah pergi ke salah satu rumah warga gitu ya, tapi tidak di Banyuwangi kota, di daerah selatan sana, jauh sana. Orangnya tidak kaya, biasa saja gitu. Ketika saya di rumahnya, itu puasa-puasa gini, itu banyak kresek gitu ya.
kresek yang sudah terbungkus di dalamnya itu sembako. Itu puluhan kresek itu. Ini untuk siapa, Pak? Ya ini sudah menjadi kebiasaan saya ketika bulan Ramadan itu saya bagikan pribadi, ya, bukan ini punya masjid, bukan gitu, itu pribadi. Kalau masjid mah biasa, masjid yang ditaruh di rumah saya, nah itu biasa. Pribadi, nah itu warga. Nah, hendaknya hal semacam ini dalam bulan Ramadan itu digiatkan, yaitu kita menjadi orang yang senang bersedekah, sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang rutin. Inna habbal a'mal ilallahi ma dama wa in qalla. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang langgeng, yang abadi, yang dawam meskipun sedikit. Sedekah 1.000 tiap hari itu lebih baik daripada sebulan sekali 100.000. Padahal kalau dihitung-hitung lebih banyak 100.000 dalam satu bulan daripada yang 1.000. Yang 1.000 30 hari hanya dapat 30.000. Beda, ada 70.000 padahal. Jadi bukan dari sisi jumlahnya, tapi dari sisi rutinnya itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang 1.000 itu lebih dicintai Allah daripada yang sekali sebulan 100.000? Karena yang 1.000 setiap hari itu lebih menunjukkan ketaatan kepada Allah, lebih menunjukkan kecintaan kepada Allah, lebih menunjukkan keimanan kepada Allah. Jadi setiap hari ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia bersedekah itu. Nah, sehingga hendaknya ini mumpung di puasa ini jangan lepas sedekah setiap hari meskipun hanya 100.000. Ya kalau bisa gitu ya maksudnya gitu. Jadi yang lebih utama itu adalah yang banyak dan rutin, tetapi boleh sedikit dan rutin. Tapi setidaknya jangan lepas dari sedekah. Waladina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, yaitu puasa ini akan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah dan memaafkan. Nah, ini seringkali kita itu di masyarakat kita yang katanya masyarakat yang supel, masyarakat yang penuh dengan sopan santun, tapi ya kenyataannya masyarakat kita itu gampang marah, gampang ngamuan, gampang terprovokasi, gampang terpicu amarah dan emosinya itu. Sampai-sampai kita itu nyumbang kosakata dalam bahasa Inggris. Yang saya tahu cuma itu aja. Ya, kosakata. Kosakatanya ngamuk, ya. Emak, amuk gitu. Itu diambil dari bahasa Indonesia. Amuk, A-M-U-C-K. Itu baru ada beberapa tahun di bahasa Inggris. Kalau antum lihat di kamus bahasa Inggris ya yang terbaru itu baru ada. Kalau yang dulu nggak ada. Dapatnya dari mana? Yang nyumbang orang Indonesia ngamuk, bukan negeri yang lain itu. Ya artinya itu amuk. Jadi yang saya tahu satu-satunya bahasa Indonesia yang jadi bahasa Inggris itu hanya itu, amuk. Ya kok pas ketepaan dapatnya yang jelek gitu ya. Yang menunjukkan bagaimana kepribadiannya orang Indonesia yang suka ngamuk. Nah, jamaah sekalian, dalam bulan puasa ini kita bisa menurun nafsu kita, karena ngamuk itu marah, emosi itu ditimbulkan dari hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu ditimbulkan dari setan.
Dan setan itu kata Rasulullah, inna syaiton yajri majrad dam fi badan ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di aliran darah di badannya anak Adam. Ya kalau ditensi ya nggak ketemu gitu ya, karena itu setan nggak bisa kelihatan. Jadi ini berjalan di sini, dan ketika aliran darah itu, ketika orang berpuasa, kemudian makanannya makanan yang halal dan nafsunya itu lemah, jadinya juga ikut lemah amarahnya tadi itu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu itu diprovokasi orang dan sedang puasa, ya qatalakum aw sya'tama alaikum, ada orang yang mencacimu, menghinamu, memprovokasi kamu, maka bilang inni shaim, inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa, aku ini orang yang puasa. Jadi menjadi kendor, menjadi cooling down ya, menjadi tenang gitu dengan berpuasa tadi itu. Dengan berpuasa kita menjadi lebih terkendali. Di dalam survei di negeri ini juga menghasilkan tentang tingkat kejahatan di dalam bulan puasa. Itu hasilnya bahwasanya hasil survei itu selama 1 bulan puasa itu tingkat kejahatan di negeri ini itu turun, bahkan bisa dikatakan drastis secara keseluruhan dari semua daerah-daerah itu, ya itu pada turun tingkat kejahatannya, tingkat kemaksiatannya turun, ditutup tempat-tempat kemaksiatan sementara, ya. Tempat-tempat prostitusi ditutup sementara bulan puasa. Nanti kalau selesai bulan puasa ya balik lagi, ya setidaknya itu ada kesadaran itu, ada semangat itu. Maka kita manfaatkan betul-betul momen ini, momen ibadah. Kita sehari-harian kalau dalam puasa mesti dengar Al-Quran dibaca di masjid-masjid, di musola-musola. Setidaknya itu membangkitkan, memotivasi diri kita untuk ikut membaca Al-Quran, ikut beribadah gitu, termotivasi. Makanya di antara hikmah puasa yang lainnya juga, puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. As-shalawatul khamsu ila shalawatil khamsi, maksudnya satu sholat dengan sholat yang berikutnya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jumat sampai Jumat yang berikutnya. Jadi ada harian, ada Jumatan gitu ya. Kita bilangnya kalau di Islam yang diajarkan Nabi itu Jumatan, itu bukan mingguan. Jadi 1 Jumat itu artinya 1 minggu, gitu. Artinya 7 hari. Gitu. Itu kata Nabi begitu. Jadi kalau misalkan kamu mudik berapa lama? Ya 1 Jumat. Itu bukan berarti cuma 1 hari, enggak, tapi 7 hari, gitu ya. 7 hari. Kan biasanya kita ngomong 1 minggu, gitu. 1 Jumat. Jadi dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair, maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Subhanallah. Ya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dari sholat subuh tadi sampai sholat duhur, itu dosa-dosa yang kecil dihapus oleh Allah apabila sholatnya baik. Dari duhur ini sampai asar, kalau sholatnya baik akan dihapus oleh Allah. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh.
Sehingga diibaratkan kata Rasulullah, kalau ada orang depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir, yang bening, yang jernih, kemudian dia mandi di depan rumahnya itu 5 kali sehari, bagaimana keadaannya? Katanya para sahabat, ya bersih Nabi. Begitulah ya, orang udah sholatnya baik 5 waktu, ini udah bersih. Terus kemudian Jumatan juga gitu, yang laki-laki baik, tambah bersih lagi gitu dalam 1 minggu itu. Kemudian puasa Ramadan dengan baik pula, menghidupkan malam-malamnya, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga 1 tahun penuh itu sampai kata Rasulullah SAW, yamsi fil ardi wa laisa lahu khati'ah, ada orang yang berjalan di muka bumi ini enggak punya salah blas. Terus jangan terus kemudian kayaknya itu aku itu ya. Jangan gitu juga kali ya. Jangan terlalu pede. Kayaknya aku itu enggak punya salah. Biasanya gitu orang yang narsis itu. Ya, jadi kita semuanya ada salahnya ya. Ya memang terhapuskan itu. Nah, nanti akhirnya kalau kayak gitu menyepelekan dosa. Kita itu ngitung-ngitung itu dosa. Jangan ngitung-ngitung pahala. Kalau ngitung-ngitung pahala jadinya menyepelekan dosa. Kalau udah menyepelekan dosa, nanti tanpa menyadari ternyata dosa kita jadi bertumpuk banyak. Jangan sampai ini kan cuman segini aja, cuman ngelirik aja ini kan. Paling buat puasa sampai jam 10 juga udah hapus dosanya, nggak boleh kayak gitu. Jadi sampai nggak ada salahnya sama sekali, kata Rasulullah SAW, disebabkan karena penghapusan dosa yang banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan tertentu, bahkan juga dengan musibah-musibah yang menimpa seseorang itu bisa menjadikan salah-salahnya itu terhapus, apalagi dengan puasa Ramadan ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan itu hikmah-hikmahnya berbagai macam jenisnya. Ada dari sisi kesehatan, udah tentu. Dari sisi kesehatan udah banyak. Meskipun hadis sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat, itu hadis yang dhaif. Ya, tetapi kita tidak pakai hadis itu dalam ilmu kedokteran, udah jelas puasa itu bikin sehat. Kemudian ada hikmah ekonomi, udah jelas. Meskipun kalau dalam puasa ini kadang-kadang pengeluarannya ibu-ibu itu lebih banyak daripada ketika nggak di bulan puasa. Padahal logikanya namanya orang nggak makan itu kan menghabiskan lebih sedikit, tapi kok ternyata malah lebih banyak gitu. Tetapi secara ekonomi memang itu menyehatkan, bukan hanya bagi ibu rumah tangga, tapi bagi para penjual-penjual itu juga menjadi ada penghasilan lebih gitu. Ada hikmah sosial gitu. Kita tidak membicarakan hikmah-hikmah yang duniawi itu, kesehatan, ekonomi, sosial, tapi hikmah yang betul-betul hikmah itu disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Yang hikmah-hikmah itu kaitannya dengan akhirat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis. Tapi penting juga itu. Penting juga. Puasa itu salah satu hikmahnya yang lainnya, yaitu menyadarkan kepada kita supaya kita itu selalu ingat gitu ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu ibadah yang lama, dari mulai subuh sampai maghrib itu lama. Kita dalam ibadah terus, setiap saatnya itu, setiap detiknya itu ibadah. Nah, itu kita diharapkan selalu ingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang-kadang manusia itu
diingetin itu susah gitu ya. Padahal puasa, tapi nggak inget. Puasa ngabisin waktunya dengan nonton drakor aja gitu. Sampai 30 episode ya gitu ya, satu hari satu. Atau ngabisin waktunya untuk melihat statusnya orang lain di WA, di Instagram, atau di yang lainnya. Itu bisa ngabisin sampai sejam 2 jam loh. Kalau misalkan di WA ini ada 100 nomor gitu, dilihatin semua. Ada yang kayak gitu itu. Kayak penting banget gitu kayaknya. Ada yang aku lagi di dapur gitu, di foto blendernya lagi blender, itu tertarik gitu, di dapur tertarik. Nanti yang satunya lagi temennya di mana dia, aku lagi di nyuci gitu, di mall dan macem-macem, sudah jemur, nggak penting banget gitu dilihatin sampai ngabisin berjam-jam. Lah kita ini puasa gunakan untuk yang ibadah yang baik, yang kalau itu ibadah pahalanya berlipat-lipat gitu. Eman-eman berlalu begitu saja. Maka kadang-kadang lupa gitu. Bahkan bukan hanya di Rogo Jambi saja ya. Mungkin pernah saya sampaikan, pedagang saya kan dekat pasar itu. Di pasar itu udah pedagang itu ramai banget kalau udah subuh, bahkan sebelum subuh rame. Udah lupa dengan macam-macam, dengan ibadah, dengan sholatnya udah lupa. Padahal depannya itu masjid besar dan speakernya itu diarahkan ke masjid, dan selalu sama takmirnya itu diputer salah satu ayatnya itu ya, saya lupa dalam surat apa itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Itu selalu orang-orang yang utama yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak lalai dari mendirikan sholat, dari membayar zakat, disebabkan karena perdagangannya gitu ya. Karena perdagangannya. Jadi diingetin terus, disetel kenceng banget gitu. Tapi mungkin karena nggak paham artinya ya gitu. Jadinya nyantai aja gitu. Itu setiap hari, bukan hanya sekali seminggu, tapi setiap hari, dan nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya pikir orang-orang terdahulu itu menaruh masjid di dekat pasar itu karena mesti ada tujuannya, yaitu untuk mengingatkan orang-orang pasar itu supaya tidak terlalu terlena dengan urusan dunia. Pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Dan masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan-hadapan. Ini urusan dunia pol, ini urusan akhirat pol. Berhadapan-hadapan dan sengaja. Jadi orang dahulu itu sengaja menempatkan masjid di dekat pasar. Banyuwangi Kota, Masjid Jami, depannya pasar. Rogo Jambi, Masjid Jami, depannya pasar. Genteng, Masjid Jami, depannya pasar. Dan insya Allah ini model begini di kota-kota yang lain juga begitu. Itu tujuannya itu supaya yang ada di pasar ini segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam bulan Ramadan ini jangan terlalu terlena dengan urusan dunia. Diingetin terus. Ya cuman kadang-kadang nggak inget gitu. Kalau subuh itu ya jamaahnya cuman itu aja gitu. Yang musola yang dekat rumah saya, yang dekat pasar juga itu ya maksimal 1 baris itu subuh. Kalau selain subuh ya 3 gitu. Kadang-kadang tutup gitu, nggak ada yang jamaah gitu. Tutup udah.
Yang tutup itu nggak hanya cuma toko, masjid juga tutup pray. Jamaah sekalian, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita cari juga di dalam bulan Ramadan, hikmahnya itu. Kalau kita ibaratkan ya, bulan Ramadan itu ibaratnya kalau toko dalam urusan dunia ini, toko itu toko yang biasanya itu mahal-mahal banget, nggak kejangkau. Mahal-mahal, barang-barangnya lux, mewah. Orang nggak bisa beli, hanya orang-orang kalangan tertentu yang mampu beli. Tapi kemudian toko ini menyediakan diskon. Ada program diskon yang besar-besaran beneran diskonnya. Nggak harganya dinaikin kemudian dikasih diskon, enggak. Ini beneran diskon. Nah, itu diskonnya sampai 95% bahkan gitu ya. HP 100.000 misalkan, HP-nya bagus, HP 100.000. Ada orang miskin yang dia punya uang 200.000, tapi dia nggak punya HP. Dia butuh HP itu untuk komunikasi, karena sekarang udah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan yang utama. Dia punya uang untuk beli, dia butuh HP. Tapi dia tahu di toko itu dijual HP yang murah, cuman 100.000, yang biasanya di bulan-bulan yang lainnya nggak kejangkau. Tapi dia nggak mau beli, gitu. Padahal dia punya uang dan dia butuh. Dia tahu tempatnya. Dia kalau masuk dilayani dengan baik. Dia akan diterima dengan baik. Bahkan mungkin diskonnya ditambahin lagi. Tapi nggak mau beli, nggak mau mendapatkan HP-nya itu. Itu bahkan bisa dikatakan, kata Nabi, orang yang celaka begitu itu. Orang yang celaka. Raghama anfu abdin aw ba'da dakhala Ramadan wa lam yaghfir lah. Celakalah orang yang sudah masuk di dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal dia butuh ampunan. Dia banyak salah, dia banyak dosa. Dia tinggal minta ampun aja sama Allah. Dia tinggal mengerjakan puasa kewajibannya itu dan kemudian minta ampun kepada Allah. Bahkan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, sholat, jumatan, dan puasanya itu sendiri. Dan berdoa kepada Allah supaya diampuni oleh Allah. Kok nggak mau? Nggak mau, tetap aja lewat-lewat aja puasa-puasa itu. Maka itu orang yang celaka, kata Rasulullah SAW. Padahal diberi kesempatan yang luar biasa. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah. Memang itu fenomena ya. Orang nggak mau puasa itu fenomena. Memang kalau yang orang nggak puasa itu belum ada survei atau tingkat berapa banyak orang yang puasa di Indonesia itu. Saya belum tahu surveinya, mungkin sudah ada, cuman saya belum tahu. Itu yang saya tahu itu orang Muslim yang bisa baca Al-Quran, itu ada surveinya itu. Kalau baca Al-Quran itu yang nggak bisa itu 65% dari seluruh orang Muslim di Indonesia itu. Yang nggak bisa itu 65. Jadi yang bisa hanya 45. Itu aja, pokoknya bisa gitu aja. Nah kalau yang puasa ini nggak tahu berapa yang puasa. Bisa sebenarnya disurvei. Kalau saya mensurvei kecil-kecilan di kelas ya, di anak-anak, wallahu alam di sekolah yang lain ya. Tetapi ini kenyataannya begitu. Kalau habis Ramadan ya, Syawal itu masuk, itu mesti anak-anak saya tanya, kemarin siapa yang puasanya penuh? Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada. Kemarin siapa yang puasanya seminggu, itu baru ada yang angkat tangan. Gitu. Ada yang puasanya 2 hari, gitu. Ada banyak. Yang nggak puasa sama sekali, itu lebih banyak lagi. Nggak puasa sama sekali. Dan nyantai aja itu mereka itu.
nyantai aja, ketawa-ketawa, jadi kayak guyon aja gitu. Kenapa ya? Karena mayoritas, karena banyak temennya yang nggak kayak gitu, yang kayak gitu juga. Ini fenomena. Jadi nggak puasa udah nyantai, nggak malu. Wallahu alam ya, kalau di sini di kayak bangun-bangun para kuli ya, pekerja bangunan kalau yang di sekolah itu yang sebenarnya nggak sampai begitu berat, seberat mungkin para pegawai tambang kayak gitu ya. Jadi hanya ya saya kira bisa lah untuk ditahan gitu. Tapi itu pada nggak puasa udah gitu ya. Yang bangun sekolah, bangunan di Rogo Jambi itu, yang bangun apalagi gitu, pada nggak puasa gitu. Kita pagi-pagi datang, dia nyantai ngerokok aja gitu, ngerokok sana sini semuanya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang yang nggak puasa. Ya, banyak orang yang nggak puasa bisa jadi karena tidak tahu hikmahnya, kemudian tidak tahu ancamannya. Maka hendaknya diketahui. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, yaitu asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan memberikan pahalanya langsung, memberikan balasannya langsung. Jadi puasa itu milik Allah. Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari puasa itu milikku itu adalah kemuliaan ibadah puasa. Karena ya sesuatu ibadah, amalan yang disandarkan langsung kepada Allah itu luar biasa mulianya. Seperti Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, itu privat milik Allah gitu ya. Rumah Allah, ya semua masjid yang ada di dunia ini termasuk di sini itu namanya rumah Allah juga. Tapi tidak boleh kemudian di situ ditulis Baitullah gitu ya. Nggak boleh. Ya hanya di sana, di Ka'bah saja sana, Baitullah itu sana. Masjid namanya yang lain nggak ada juga di dunia ini masjid yang namanya Baitullah. Kecuali hanya di Ka'bah sana. Karena faham gitu ya. Karena Baitullah, Ka'bah itu milik Allah, berarti rumahnya Allah beneran itu mulia. Begitu juga puasa. Puasa ini ibadah yang kata Allah milikku. Nah, kemudian yang kedua, menurut para ulama, puasa itu salah satu hikmahnya juga yaitu bahwasanya ini adalah ibadah yang paling jauh dari riya. Kepengen dilihat orang. Ibadah yang paling memungkinkan orang terhindar dari riya. Kalau sholat, orang masih bisa lihat, oh dia sholat. Orang masih bisa riya, aduh ini sholatku ini bagus banget nih. Baca Al-Quran apalagi, aduh bacaanku ini bacaan bagus nih kayaknya, orang-orang pada seneng nih kayaknya. Nah itu riya. Tapi kalau puasa, nggak bisa kita. Apakah orang yang lemes terus kemudian bibirnya kering itu mesti orang yang puasa? Enggak juga. Atau orang ngomong, aku puasa, itu juga bukan bukti bahwasanya dia puasa. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dulu ketika kecil, ya padahal teman saya itu bapaknya, orang tuanya itu ketat banget gitu. Ketat banget di dalam mendidik anaknya. Tapi ketika pulang sekolah itu lewat sungai gitu, sekarang waktunya zuhur, terus dia wudhu. Tapi wudhu itu sambil minum dia gitu. Sambil minum. Dia ngomong sama saya, nggak puasa, nggak ketahuan bapak? Enggak. Orang tuanya nggak ada yang tahu. Namanya anak kecil ya, masih SD gitu. Minum. Nggak ada, orang tuanya nggak ada yang tahu, kecuali dia kasih tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu juga begitu, yang puasa kan mesti nggak ada hari yang nggak puasanya karena haid itu.
Karena kemarin ada yang mulai puasanya Sabtu, ada yang mulai puasanya hari Ahad gitu. Kalau ibu-ibunya mulai Kamis gitu, akhirnya tuh tanya, punya utang berapa? Gitu. Kalau masalah utangnya ikut pemerintah aja deh, gitu. Itu ada diskon 1 hari, gitu. Lebih mudah gitu ya. Ada yang begitu. Aku ikut pemerintah aja kalau utangnya itu berat kalau ini hari Sabtu. Nah, jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat private, ibadah yang sangat pribadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan hanya orang yang beriman yang bisa melakukan puasa ini. Kalau nggak beriman nggak bisa. Ngapain juga nggak makan, nggak minum. Orang makan dan minum juga orang nggak ada yang tahu dan nggak ada yang protes. Saya punya teman di Amerika, di Colorado. Dia itu ya lingkungannya nggak ada yang Muslim. Hanya cuman dia sama keluarganya saja gitu ya. Misalkan kita di tempat kayak gitu, kan? Kok ada orang semacam itu mau nggak makan minum? Padahal dia makan minum juga nggak masalah, nggak ada orang protes, nggak akan diancam dan sebagainya. Tapi kok enggak? Itu berarti karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Karena iman. Itulah yang bedain iman sama nggak iman. Kalau nggak iman, meskipun kuat, meskipun sehat, ya nggak kuat puasanya. Orang beriman, meskipun kamu kalau mau batalin, ada kan itu di YouTube itu kan biasanya percobaan gitu. Kalau kamu mau batalin puasa, tak kasih 10 juta. Kalau kamu mau makan ini roti ini, tak kasih 10 juta. Padahal waktu itu buka puasa kurang 10 menit. Tapi nanti kalau udah 10 menit nggak bisa, ini 10 juta nggak jadi. Kurang 10 menit, kalau kamu makan tak dikasih betulan kalau emang dia mau batalin puasa 10 juta. Ya. Tapi alhamdulillah yang saya lihat itu nggak mau batalin, meskipun tetap dikasih hadiah. Ya setelah itu, karena untuk tes. Jadi iman itulah yang membedakan, yang menguatkan orang itu iman. Itu udah contoh orang yang beriman, itu orang yang puasa. Kok mau-maunya nggak makan, nggak minum, capek, lemes. Padahal kalau mau makan dan minum juga orang nggak ada yang tahu. Dan kalaupun tahu juga nggak akan protes, nggak akan sampai menyakiti dia. Tapi kok dia mau? Karena iman. Inilah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hikmah-hikmah puasa. Monggo kalau ada yang bertanya, ada waktu kurang lebih 15 menitan. Allah sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi tentang hikmah puasa bisa kita petik. Monggo Pak Adi disampaikan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sedekah, akhir-akhir ini kan viral Ustaz Yusuf Mansur. Ya. Kalau ngaji di mana-mana kan modelnya ditolak, kamu jawab Pak, uang bebasnya mana dia? Ini menurut saya kan tidak baik. Menurut saya minta pendapat dari Ustaz Anto, cara mancing bersedekah seperti itu bagaimana? Karena banyak korban-korbannya ini ya menyesal gitu. Saya kira singkat dulu saja mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Saya tidak akan menyebutkan nama karena panjenengan semuanya sudah tahu namanya. Inisial. Ya. Yang jelas cara semacam itu sudah sejak lama di kontroversial gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau bagaimana kita membangkitkan sedekah, itu Rasulullah itu dengan mencontohkan. Jadi Rasulullah SAW itu pernah beliau menyuruh ada seseorang yang butuh bantuan gitu ya, butuh bantuan untuk diberi sedekah. Tapi awalnya waktu itu nggak ada yang ngasih, terus kemudian ada seseorang yang cuma ngasih
beberapa butir kurma saja. Dengan orang ini ngasih, itu yang lainnya diikut ngasih. Pada ngasih-ngasih banyak. Begitu juga kalau sedekah itu memang yang lebih baik adalah disembunyikan ya. Disembunyikan. Tunfiku yaminuhu hatta la ta'rif ma tunfiku yaminuhu ya. Orang yang mendapatkan perlindungan Allah ketika hari akhir nanti, salah satunya orang yang bersedekah sampai dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak mengetahuinya, artinya dengan sembunyi. Tetapi menurut para ulama semuanya sepakat, apabila di situ lingkungan orangnya itu orang yang pelit-pelit gitu ya, itu sedekah itu disunahkan untuk ditampakkan supaya memotivasi yang lain. Misalkan bangun musola di situ, padahal di situ orangnya kaya, tapi musolanya nggak jadi, udah bertahun-tahun gitu ya, nggak jadi, maka boleh. Ini saya memberikan 10 juta misalkan untuk pembangunan musola ini, itu ditampakkan supaya yang lain itu termotivasi untuk bersedekah, memberi. Nah, adapun kalau maksa-maksa kemudian janji-janji itu tidak pernah dicontohkan Nabi dengan cara semacam itu. Bagaimanapun juga ya sedekah itu adalah sunnah gitu ya. Ya dengan ini tadi juga dengan kata Nabi, dengan hadis, dimotivasi dengan hadis, dengan pahala segini, yang keutamaan sedekah. Toh pada akhirnya beliau itu ya banyak masalah gitu ya, sampai akhirnya marah-marah gitu. Masalahnya banyak banget, digugat triliunan gitu. Kalau seandainya apa yang dilakukan dulu itu barokah gitu ya, barokah, ya pasti namanya sedekah itu akan memudahkan orang. Kita sedekah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri gitu. Man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Tetapi kok malah susah gitu, malah berat, malah tekan. Berarti apa yang dilakukan selama ini itu kurang betul gitu. Dan hendaknya introspeksi diri gitu ya. Ya, cukup. Monggo yang lainnya. Alhamdulillah. Ngomong langsung mau. Ini masalah sedekah tadi. Di lingkungan orang yang pelit itu kalau nggak dipaksa dia nggak keluar, nggak ada yang ngasih gitu loh Ustaz. Jalan keluarnya itu kan diharuskan dipaksa orang yang mau sedekah itu. Nantinya orang yang dipaksa itu, yang sedekahnya pelit itu nantinya kan lupa sama sedekah itu tadi. Nanti di sana apa keterimanya? Itu apakah itu betul Ustaz? Iya. Kalau yang dipaksa di dalam Islam itu adalah zakat, ya, zakat harta atau zakat fitri atau zakat fitrah itu dipaksa betul, dipaksa. Bahkan ada petugasnya yang langsung untuk menarik itu. Bahkan pada zamannya Umar bin Khattab itu bisa dihukum cambuk orang yang tidak membayar zakat. Jadi salah satu juga yang memotivasi orang itu mau senang sedekah itu adalah membayar zakat. Membayar zakat harta terutama ya. Zakat harta ini. Zakat harta yang sudah sampai pada nisabnya dan haulnya. Kalau itu perdagangan gitu. Nah, maksa kalau dalam artian itu maksa ngancem ya Pak, ya jangan gitu. Kita boleh maksa pada orang-orang yang di bawah kekuasaan kita, di bawah tanggungan kita, anak kita, atau mungkin ya kepala sekolah kepada bawahannya, direktur kepada anak buahnya gitu ya, maksa dalam kebaikan.
Boleh. Kayak di pondok itu kita itu dipaksa untuk puasa Senin Kemis. Kalau nggak puasa dihukum, meskipun itu sunnah Senin Kemis itu. Nah, salah satunya begitu. Ini maksa dalam artian mendidik, ya. Mendidik dan ada batasan-batasannya tentu saja. Tidak sampai dolim, itu tidak sampai. Itu, wajibin sedekah sekian, misalkan. Mungkin sudah ya. Nah, itu. Jadi batasan-batasan ini harus diperhatikan benar. Iya, monggo yang lainnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk masalah sholat sujud yang terakhir itu apa boleh ditambah doa atau gimana? Karena Sholat. ya kan lama gitu. Ya. Ketika sujud ya. Ya, yang terakhir itu. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya keadaan seseorang yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah ketika dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Namun, ini hendaknya di dalam sholat sunnah, di dalam sholat malam, gitu ya, sholat sunnah atau mungkin sholat tahajud. Jangan ketika jadi imam, gitu. Ya. Kalau Nabi lama itu ketika sendirian beliau. Yang lama ketika ngimami itu berdirinya baca suratnya. Baca suratnya lama. Menurut kita ya gitu ya, menurut kita lama. Tapi menurut zaman Nabi itu biasa saja, berdirinya baca suratnya yang panjang. Tapi kalau sujudnya tidak lama ketika di dalam sholat wajib ya. Tapi kalau dalam sholat sendiri, wah jangan tanya sujudnya Nabi sampai-sampai Nabi itu dikira mati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lama Aisyah mulai tidur, Nabi sujud, ngelilir, masih sujud. Terus kemudian katanya Aisyah, ini jangan-jangan mati nanti. Begitu, jangan-jangan meninggal dunia. Lalu jari tangannya itu diutik-utik ya, bahasa Jawanya itu, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, digini-giniin ya, terus gerak gitu. Oh berarti masih hidup. Nabi Muhammad, kenapa? Banyak doa yang dipanjatkan Rasulullah ketika sujud itu, tapi hendaknya ini di dalam sholat sunnah, di dalam sholat sunnah, di dalam sholat wajib ya bisa, boleh, tetapi jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Oke, monggo yang lainnya. Monggo bagi ibu menjaga waktu 5 menit. Ibu mungkin masak-memasak, persiapan puasa, puasa dan lebaran. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah. Ini bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang itu masih sangat menikmati hidangan tadi, kajian di bulan Ramadan di bulan puasa ini. Kita sudah mendapatkan banyak yang disampaikan tentang nikmat puasa di bulan Ramadan, sudah disampaikan. Baiklah, pengajian pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.